Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Fadlimak. Hari ini kita akan membahas satu pulau yang berada di Kecamatan Sapeken. Pernahkah kalian mendengar tentang Pulau Paliat? Di sana tidak ada sinyal, listrik tidak ada, sumber air susah, dan infrastruktur seadanya. Pulau kecil ini terletak di kawasan Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Paliat merupakan pulau terbesar ketiga setelah Pulau Kangean dan Pulau Sepanjang di gugusan Kepulauan Kangean. Pulau ini berada di sebelah timur Pulau Kangean, walaupun secara geografis Pulau Paliat lebih tepat dikategorikan dalam wilayah Indonesia Tengah yang terletak di sebelah utara Laut Bali, tetapi secara administratif pulau ini masih termasuk wilayah Pulau Madura. Sejarah dan asal-usul Paliat. Menurut cerita warga setempat, Pulau Paliat sudah dihuni secara turun-temurun sejak beberapa generasi lalu. Arti dari nama Paliat. Arti nama Paliat ada dua versi. Versi yang pertama, nama Paliat diambil dari tanah liat karena pulau ini bertanah liat. Dan versi yang kedua, ada yang mengatakan nama Paliat berasal dari kata lokal Palea, yang artinya rebahan atau istirahat. Karena dulu para pelaut ketika ombak besar mereka beristirahat atau berteduh di Pulau Paliat. Kehidupan masyarakat lokal Pulau Paliat. Mayoritas masyarakat Pulau Paliat bersuku bangsa Kangean. Akan tetapi masyarakat Pulau Paliat juga terdiri dari beberapa entitas suku dominan seperti suku Bajo dan Bawean. Pulau Paliat dihuni oleh sekitar 2.500 penduduk yang mayoritas beragama Islam dan mata pencaharian utamanya petani dan nelayan. Mereka hidup dengan sederhana namun sangat kuat menjaga tradisi lokal seperti gotong royong, tradisi keagamaan yang diadakan secara rutin, kehangatan dan rasa kebersamaan menjadi ciri khas kehidupan di Paliat. Infrastruktur dan fasilitas umum di Pulau Paliat. Fasilitas di Paliat masih sangat terbatas. Kita bahas jalan raya. Jalan raya PAL yang sangat buruk ini menjadi ciri khas Pulau Paliat. Mereka menggunakan jalan seperti ini sudah berpuluh-puluh tahun. Sudah terbiasa dengan jalanan lumpur seperti. Mungkin teman-teman pernah melihat video viral di Lampung yang viral jalanannya bisa buat cuci ataupun ada sungainya, bisa mancing, dan di sini kita juga bisa menanam padi. Kita bisa bercocok tanam di jalan rayanya. Ini bayangkan, ini jalan raya teman-teman. Kita bahas masalah bagaimana listriknya. Listrik tersedia, namun hidup saat siang hari, mulai dari jam 9 sampai matahari terbenam. Cukup unik bukan? Iya, memang unik. Kami menggunakan mesin genset sendiri untuk di malam hari. Cahaya lampu bagi masyarakat Paliat hanya sebuah mimpi. Mereka berharap saat adanya pengaliran listrik tenaga surya akan menjadi solusi. Tapi listrik tenaga surya tidak mampu beroperasi di malam hari. Kita bahas sumber air. Dulu sumber air sangat susah sehingga masyarakat Paliat harus membeli dengan harga Rp2.000 untuk satu jerigen yang berisi 25 liter. Air itu untuk kebutuhan mandi dan lain-lain. Sumber air bersih diperoleh dari sumur saat musim hujan dan saat musim kemarau di sini sangat susah air. Air bersih biasanya dijual dengan harga Rp5.000 per satu jerigen yang isinya 25 liter. Setelah adanya program sumur bor dari komunitas pemuda yaitu komunitas Peduli Paliat yang bekerja sama dengan Yayasan Berbagi Air, air sudah gampang. Masyarakat tidak lagi kesusahan saat musim kemarau. Dengan kerja keras dan semangat pemuda memberikan dampak positif kepada masyarakat Pulau Paliat. Yang dulunya susah air, sekarang sudah bisa merasakan nikmatnya bagaimana air ada di mana-mana. Karena kenapa? Karena air adalah sumber kehidupan. Kita bahas pendidikan. Sarana pendidikan mulai dari TK, MI atau SD, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah ada, akan tetapi fasilitas yang apa adanya. Dan guru-guru, karena minim banyaknya guru-guru sehingga banyak pemuda melanjutkan sekolah di luar Pulau Paliat. Mereka pergi ke kota, ke daratan, ke kabupaten, dan setelah mereka menemukan kenyamanan di sana, mereka tidak pulang lagi ke Pulau Paliat. Ada banyak juga yang merantau untuk berkuliah, untuk melanjutkan sekolah tinggi, dan setelah mereka kuliah di sana, dia menemukan jodoh di sana dan tidak bisa atau tidak mau pulang atau tidak mau membangun
pulau mereka, dan ini sangat disayangkan. Mereka hampir lupa kepada tanah kelahirannya dan meninggalkan tanah kelahirannya, masa atau kenangan waktu anak-anaknya. Layanan kesehatan. Untuk layanan kesehatan, masyarakat harus menyeberang ke pulau tetangga untuk mendapatkan pelayanan medis yang lebih lengkap. Akses ke Pulau Paliat biasanya menggunakan kapal kecil dari Pulau Sapeken. Nah, biasanya memakan waktu 20 atau 30 menit dari Pulau Paliat ke Pulau Sapeken. Potensi ekonomi di Pulau Paliat. Hasil bumi seperti rumput laut, kelapa, bambu, dan hasil tani menjadi peluang ekonomi yang bisa dikembangkan. Misalnya kelapa. Kelapa bisa diolah menjadi minyak virgin coconut oil yang atau dikenal dengan VCO, dan sabutnya bisa dijadikan cocoa fiber, kokopet, dan lain-lain, dan batoknya bisa dibuat briket atau arang. Itu akan bernilai besar ketika bisa diolah. Untuk pertanian, karena kita memiliki lahan yang sangat luas dan sawah yang subur, tetapi kita bergantung ke musim hujan karena tidak ada sumber air. Jadi di sini hanya satu kali panen, yang mana meskipun kita satu kali panen, tetapi kita sudah bisa mandiri untuk masalah pangan. Tantangan dan masalah yang dihadapi. Pulau Paliat juga menghadapi berbagai tantangan. Akses pasar untuk hasil laut membuat pendapatan warga ya cenderung rendah. Infrastruktur seperti jalanan, fasilitas kesehatan yang tadi saya bahas, dan pendidikan perlu banyak perbaikan. Selain itu, terbatasnya peluang kerja membuat sebagian generasi muda memilih merantau keluar Pulau Paliat. Kita berangkat dari rumah ke Bali, ke Malaysia, atau ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan, untuk mencari nafkah, karena di sini sangat sulit untuk yang namanya pekerjaan. Oke, ada fakta unik tentang Pulau Paliat. Meskipun serba sederhana, komunitas di Pulau Paliat sangat kuat dalam budaya gotong royong setiap ada acara besar. Seluruh warga bahu-membahu saling membantu. Lingkungannya yang bersih dan minim polusi membuat Pulau Paliat terasa seperti surga kecil yang belum tersentuh modernisasi. Ada juga tradisi unik. Jika ada pendatang baru atau tamu, biasanya warga akan menyambut dengan jamuan makanan sederhana, menunjukkan keramahan khas mereka. Harapan dan masa depan Pulau Paliat. Masyarakat Pulau Paliat sangat berharap pulau mereka bisa maju seperti pulau-pulau yang lain, mencari pekerjaan tidak susah, pemerintahan desa yang adil dan amanah, dan semoga doa ini didengar oleh Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video tentang Pulau Paliat. Jika teman-teman penasaran tentang Pulau Paliat, bisa juga kita diskusi di kolom komentar apa itu Paliat. Mungkin di sini teman-teman juga kepo dengan pulau-pulau tetangga, pulau-pulau sekitar. Ada Pulau Sapeken, ada Pulau Kangean, Sepanjang, Saur, atau Sepangkur. Nanti kita akan bahas untuk pulau-pulau yang lain. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.